Saat ini kita akan diinspirasi oleh kehidupan iman Daniel yang saya sebut sebagai iman yang melampaui segala akal. Iman yang extraordinary, iman yang outstanding, iman yang luar biasa sekali, saudaraku. Bayangkan saudara, seorang Daniel, dan menurut saya ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah peradaban manusia, di mana saudara seseorang bisa memberitahu mimpi seseorang tanpa orang yang bermimpi itu memberitahu apa mimpinya. Ini kan tidak masuk akal ya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi saudaraku, kenyataannya ini fakta sejarah dicatat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Nanti saudara bisa baca lengkap di situ. Daniel dapat memberitahukan apa yang dimimpikan raja tanpa raja memberitahu kepada Daniel apa mimpinya. Dan sekaligus Daniel memberitahu maknanya kepada raja secara akurat. Wow, luar biasa sekali. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan iman seperti inilah yang Tuhan ingin kita juga miliki. Tuhan juga mau kita menjadi man of faith seperti Daniel. Menjadi orang yang beriman seperti Daniel. Karena firman-Nya jelas bahwa orang benar hidup oleh iman. Kita sebagai percaya Kristus, kita disebut orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Maka saudara, sebagai orang benar, cara hidup kita adalah by faith, dengan iman. Alkitab juga mencatat bahwa hanya imanlah yang membuat kita dapat berkenan kepada Tuhan. Imanlah yang membuat hidup kita bisa menyukakan hati Tuhan. Betapa pentingnya hidup oleh iman. Sebab oleh imanlah kita dapat mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Hari-hari ini dan ke depan penting sekali buat kita hidup oleh iman. Kita sedang hidup dalam masa-masa yang semakin sukar. Pergumulan ini semakin berat rasanya. Ini realitas kita setiap hari, bukan? Para pakar, saudara, memprediksi COVID-19 ini paling cepat dapat teratasi kurang lebih 3 tahun. Paling cepat. Jadi ya masih 2 tahun lagi. Jadi kita harus menghadapi kenyataan ini. Ya, dan ini tidak mudah, ini sangat tidak nyaman buat kita. Tapi inilah realitas yang harus kita hadapi. Karena Alkitab juga sudah mencatat bahwa manusia yang hidup di akhir zaman akan menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tekanan-tekanan yang begitu berat sekali. Saudara, kita juga menghadapi peperangan moralitas yang sangat berat. Kehidupan Sodom dan Gomora sudah diperlihatkan setiap hari di depan kita. Bahkan perilaku itu dipertontonkan di depan publik dan sangat menjijikkan. Banyak negara-negara Eropa sudah melegalkan pernikahan sejenis. Sekarang diikuti oleh Amerika. Sebelumnya beberapa negara bagian tapi pernikahan sejenis sudah mulai dilegalkan di negeri ini. Negeri ini yang tadinya dibangun di atas dasar kekristenan. Tapi sekarang sudah menjadi Sodom dan Gomora. Ngeri sekali saudaraku ya. Kita bisa bicara banyak hal. Pornografi, berbagai kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Mengerikan sekali. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan parenting atau pola pengasuhan yang berat buat ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya sangat penting sekali buat kita semuanya. Living by faith every day. Hidup dengan iman setiap hari.
Saya ajak saudara, mari kita pelajari kehidupan iman Daniel. Dan kita mau aplikasikan dalam hidup kita, supaya kita menjadi pria dan wanita yang beriman. Saya mulai dengan sedikit latar belakang dalam Daniel pasal yang kedua. Di tahun yang kedua dari pemerintahannya, Nebukadnezar ini mendapatkan sebuah mimpi. Dan mimpi itu begitu menggelisahkan hatinya sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Lalu dia menyuruh memanggil para kasdim, orang berilmu, ahli jampi, tukang sihir, dipanggil semuanya. Dan raja bilang kepada mereka bahwa saya punya mimpi. Lalu mereka yang hadir itu berkata kepada raja, silakan Tuhan, ceritakan pada hamba-hambamu ini apa yang menjadi mimpi Tuhan. Tetapi saudara, raja itu bilang, aku tidak mau memberitakan apa mimpiku itu. Kamu yang harus memberitahukan kepadaku apa yang aku mimpikan. Mereka semua terkejut. Mereka bilang, raja mana mungkin, itu gak mungkin. Kami dapat memberitahukan apa yang raja mimpikan, sedangkan raja belum memberitahukan kepada kami. Kami belum tahu apa yang dimimpikan oleh raja. Silakan raja beritahu kepada kami apa yang menjadi mimpi raja, dan kami akan memberitahu kepada raja apa yang menjadi maknanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nebukadnezar tetap bersikeras untuk tidak mau memberitahukan apa mimpinya kepada para kasdim, pada para tukang sihir, pada para ahli jampi. Dia tetap tidak mau memberitahukan. Bahkan raja berasumsi bahwa mereka telah bermufakat untuk membohongi raja. Raja tetap pada pendiriannya. Saya ajak saudara untuk kita membaca Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dan 10, 11, 12, dan 13. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab, raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Ayat 11. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, atau tidak mungkin, impossible, mustahil. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang saya sebut di awal tadi. Daniel memiliki iman yang melampaui segala akal. Sebab Daniel satu-satunya seseorang yang tahu apa yang menjadi mimpi raja tanpa diberitahu, dan dia dapat memberitahu maknanya. Luar biasa. Jadi saudaraku, Daniel diserahkan dengan dewa karena menurut para kasdim ini hanya dewa
Hanya dewa yang dapat memberitahu. Luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya saudara, Daniel bertanya kepada Ariok, kepala pengawal raja, karena dia telah pergi untuk mau membunuh orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Jadi Daniel bertanya kepada Ariok, Ariok, kenapa raja mengeluarkan titah yang begitu keras sekali untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel? Lalu Ariok pun memberitahu kepada Daniel, kenapa raja punya titah yang sangat keras. Daniel lalu tidak bilang, oh nasib, atau dia menangis bombay, atau dia lari ketakutan, saudaraku. Karena saudara, dia juga dianggap sebagai kelompok orang bijaksana yang juga akan dibunuh. No. Bukan itu yang dilakukan Daniel. Tetapi saudara, ini yang dilakukan Daniel. Daniel menghadap raja. Wow, berani sekali. Ini kan berisiko tinggi, saudaraku. Ya, dia menghadap raja. Dia menghadap raja dan minta raja memberitahu, dia minta kepada raja untuk memberikan kepadanya waktu untuk dapat memberitahukan makna mimpi itu. Nah, saudara, dari kisah ini kita dapat belajar 3 gaya hidup iman dari Daniel. Daniel itu berani menghadap raja, saudara, untuk diberikan waktu supaya, saudaraku, dia punya kesempatan untuk memberitahukan makna mimpi raja. Saudara, ini adalah sebuah tindakan keberanian yang melampaui segala akal nih. Sebuah keberanian yang bukan sekedar bondoh nekat atau keberanian yang konyol, tetapi saya yakin sekali bahwa keberanian ini muncul oleh karena Daniel memiliki keberanian karena dia mengenal Allah. Garis bawahi, catat kata itu, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini saya sebut sebagai kunci pertumbuhan iman. Semakin kita mengenal Allah, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat. Dan karena iman kita bertumbuh kuat, kita akan melakukan perkara-perkara yang extraordinary, yang luar biasa, yang outstanding, yang ajaib, yang melampaui segala akal. Seperti dicatat dalam Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yes. Kata bertindak dalam New King James Version, versi Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan carry out great exploits. Menyatakan perkara-perkara yang luar biasa, yang hebat. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka saudara, iman kita apa? Yes, bertumbuh. Kemudian apa lagi? Kuat. Dan kita akan bertindak, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itulah sebabnya penting kita semakin mengenal Allah setiap hari. Nah, saudara, kata mengenal ini sering saya sebut dengan kata Yunaninya yaitu ginosko. Ginosko ini, saudara, bukanlah sekedar, saudaraku, pengetahuan biasa tentang Allah. Tetapi juga, saudara, ginosko ini berarti kita punya pengalaman pribadi, pengalaman ilahi dengan Tuhan kita. Dan kita juga mendapatkan pewahyuan ilahi, atau saya sebut juga pencahayaan, pencerahan ilahi. Karena apa? Karena kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, itulah arti dari ginosko,
persekutuan yang intim dengan Tuhan, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, persekutuan yang melekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, supaya kita semakin mengenal siapa Dia, maka saudara harus melakukan yang saya sebut sabat rohani. Setiap hari, tiada hari tanpa sabat. Ketika saudara melakukan sabat rohani, maka saudara lakukan ginosko firman. Kita membangun persekutuan, keintiman dengan firman. Juga kita lakukan sela dan ditambahkan vaksin. Nah, mungkin ada istilah-istilah ini yang jemaat bingung, apa itu? Yang ikut kelas True Metanoia sudah pasti tahu, sudah pasti mengerti arti dari kata ginosko firman, sela, dan vaksin. So, saya mengajak setiap jemaat Tuhan, pastikan semuanya akan ikut kelas True Metanoia. Supaya kita belajar bagaimana lebih mengenal Tuhan melalui ginosko firman, sela, dan vaksin. Saudara yang sudah belajar, lakukan itu menjadi gaya hidup Anda setiap hari. Puji Tuhan. Jadi yang kita pelajari dari gaya hidup iman Daniel, yang pertama adalah orang beriman itu mengenal siapa Allah.